Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita kali ini adalah jalan-jalan di sekitar kota Thaif, guys. Apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita mendengar kata Tanah Arab? Apakah ibadah haji dan umroh, padang pasir yang panas, kemudian tambang minyak? Nah, setidaknya gambaran itu muncul dalam imajinasi kita kan? Memang begitulah hal-hal yang identik dengan Arab. Namun siapa sangka tanah Arab itu hanya melulu tentang itu. Ada satu kota yang harus kita tahu keindahannya. Bukan hamparan padang pasir yang gersang dan udara yang panas lagi, melainkan tempat yang sejuk, mata memandang akan selalu membuat kagum dan terpesona. Keindahan itu ditawarkan oleh kota Taif, salah satu kota yang jaraknya sekitar 100 km di bagian tenggara provinsi Makkah. Taif menjadi kota yang berbeda dengan kota-kota lain yang ada di provinsi Makkah. Udaranya yang sejuk yang dimiliki kota ini lantaran letak geografisnya yang berada di lembah pegunungan Asir. Kota Taif bisa dikatakan sebagai surganya keharuman dan indahnya hamparan tanaman hijau yang memanjakan mata. Pesona kota Taif memang cukup indah dan sejuk, guys, sehingga jamaah umroh menikmati perjalanan tersebut. Lalu kota Taif ini memang cukup terkenal dengan sejarah perjuangan syiar Nabi Muhammad SAW. Letaknya berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Kami sedang menuju ke tempat untuk naik kereta gantung Taif, guys. Yaitu, nah ini pintu gerbangnya untuk masuk ke Teletrik Taif Kabel Car. Tapi para jamaah tak ada yang satupun untuk naik kereta gantung tersebut, guys. Karena yang pertama antriannya panjang, kemudian mungkin harganya juga agak mahal. Hanya berpose-pose saja dengan unta-untanya. Jadi kami tidak lama di tempat kereta gantung ini atau teleferik ini. Maka kami melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah makan berikutnya yang masih juga di daerah Taif. Nah, lihat guys, di kota Taif ini, di daerah Taif ini banyak tumbuhan yang tumbuh ya, sama seperti di Indonesia. Walaupun tumbuhan tidak mendominasi bebatuannya. Setelah mobil terparkir dengan aman, kami pun menuju salah satu restoran yang pada waktu itu kami lupa restoran apa namanya ya, tempat nama restoran tersebut. Kami siap-siap disuguhi makanan khas Arab, yaitu nasi kebuli. Suasana di sini dingin, guys. Ya, terasa sejuk dan pokoknya dingin lah. Inilah situasi kami saat menunggu nasi kebuli Mindi di sebuah restoran atau rumah makan yang disediakan oleh travel. Kami pun segera memburu, kemudian mencicipi dan menikmati apa yang tersaji di restoran ini. Plastik digelar di meja, kemudian makanan juga ditumpahkan ke meja, lalu kami makan bersama. Mantap guys, kebuli Mindi. Makan nasi kebuli di Taif. Nah, lihat tuh. Oke, ya, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tuh, ayamnya diangkat, keren. Saya paham, makan, siap.
Setelah kita menikmati makan dengan nasi kebuli, maka kita lanjut perjalanan traveling kita ke daerah berikutnya, yaitu kita mampir ke pabrik penyulingan bunga mawar yang diolah menjadi parfum. Parfum yang dibuat di kota Taif ini menjadi salah satu bagian penting untuk menarik para jamaah haji ataupun umroh untuk singgah di kota Taif ini. Seperti yang dilakukan oleh travel Farhan Surya ini kepada kami, sehingga kami pun mampir di pabrik penyulingan parfum ini atau pabrik penyulingan bunga mawar. Setelah kami sampai di pabrik penyulingan parfum ini, kami disuguhi film untuk melihat bagaimana cara-cara membuat parfum atau juga proses pembuatannya, kemudian apa saja dan lain sebagainya. Pokoknya kami disuguhi untuk melihat film. Kami turun dari bis menuju gerai atau toko parfum. Jadi di dalam toko parfum itu kami disuguhi dengan pemutaran pembuatan penyulingan parfum, mulai dari cara menanam bunga mawarnya, kemudian diproses dan akhirnya menghasilkan parfum. Inilah situasi saat kami menonton suguhan film yang disajikan oleh pabrik parfum ini. Dari puncak tertinggi pegunungan Taif hingga daerah Al-Hada dan Al-Safa yang ditandai dengan jenis mawar terbaik setiap tahunnya di musim semi. Pohon mawar mulai mekar dan bertahan dari 50 hingga 55 hari. Selama periode ini, petani mulai memanen timbang, yaitu bunga yang terbuka saja. Pagi-pagi dimasukkan ke dalam tas yang dibasahi air agar tidak layu.
Setelah kami disuguhi dengan pemutaran film kurang lebih berdurasi 5 menit guys, ya kami pun keluar kemudian melihat-lihat seperti ruang pameran gitu ya, galeri atau barang-barang yang digunakan untuk membuat pemrosesan parfum atau minyak wangi. Nah, ini situasi di dalamnya guys. Seperti itulah kondisi di dalam pabrik tersebut. Setelah kita beranjak dari perusahaan atau pabrik parfum, kita menuju ziarah ke makam Abdullah bin Abbas guys, masih di kota Taif. Lalu siapa Abdullah bin Abbas tersebut? Di antara sahabat yang menjadi rujukan dalam tafsir, bahkan imam di dalamnya, dan memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abul Abbas Abdullah bin Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW bin Abdul Muthalib bin Hasim al-Quraisy al-Hasimi al-Makki. Sementara ibu beliau bernama Ummu al-Fadi Lubabah binti al-Haris bin Hazan al-Hilaliyah. Ada beberapa keutamaan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, diantaranya diberikan wejangan secara pribadi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga merupakan sahabat Nabi yang diakui kepakarannya dalam masalah tafsir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita sudah sampai di makam Abdullah bin Abbas ini guys. Kita tidak bisa melihat makomnya karena terhalang oleh dinding, tapi para peziarah banyak. Kita tidak bisa melihat langsung makam sahabat Ibnu Abbas karena makam dikelilingi tembok yang tingginya kurang lebih 5 meter guys. Posisi kami hanya di luar pagar sambil bertawasul kepada sahabat yang belajar langsung pada Rasulullah itu. Walaupun kami hanya bisa berziarah di luar pagar, tapi hati kami merasakan ketenangan. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh kota Taif yang memiliki udara yang sejuk dan dingin. Setelah kami melakukan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi berikutnya, yaitu ke Masjid Qurnul Manazil untuk mengambil mikot yang ketiga. Nah, untuk video di Masjid Manazil saya pisahkan dari video ini karena durasinya terlalu panjang. Demikian video kita kali ini tentang jalan-jalan di kota Taif, mulai dari kunjungan kita ke daerah tempat teleferik, yaitu tempat naik kereta gantung. Kemudian juga kita singgah di rumah makan untuk makan nasi kebuli, kemudian juga ke tempat penyulingan bunga mawar, dan diakhiri dengan ziarah ke makam Abdullah bin Abbas guys. Dan ini sedikit dokumentasi yang dapat saya abadikan ketika kita berekreasi atau mengunjungi kota-kota penting atau daerah-daerah penting di kota Taif. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.